sudah melihat cuplikan tadi, selanjutnya kita dengarkan beberapa poin penting berkaitan dengan kelebihan dan keunggulan bersekolah di SDI Bongos ini. Program sekolah itu dilaksanakan berdasarkan penjabaran visi misi yang ada. Jujur di awal ini saya mau paparkan sedikit berkaitan dengan visi, misi dan tujuan sekolah. Yang pertama, visi SD Bongos yaitu terwujudnya sekolah yang partisipatif, mandiri, demokratis, kondusif, dinamis dan merdeka dalam pembelajaran demi peningkatan mutu pendidikan yang berlandaskan Pancasila, iman dan takwa kepada Tuhan. Dari visi misi yang ada dituangkan lagi dalam misi. Dalam misi ada 6 poin misi yang ada. Itu penjabaran dari misi visi yaitu yang pertama, merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran. Yang kedua, membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi yang baik di sekolah. Yang ketiga, membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal, dan menjunjung nilai gotong royong yang tinggi. Yang keempat, mengembangkan kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. Yang kelima, mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan, cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi. Yang keenam, mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai minat dan bakatnya melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. Terkait dengan visi misi ini yang sudah dipaparkan, tentunya dijabarkan dalam tujuan yang menjadi harapan. Harapan dari sekolah ini ada banyak, tapi saya simpulkan dibagi dalam yang pertama itu tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek dari penjabaran visi misi yaitu mengoptimalkan sarana prasarana sekolah untuk menunjang rancangan pembelajaran yang memotivasi keinginan untuk selalu belajar. Lalu yang kedua, menyelenggarakan sistem penilaian dengan sistem digitalisasi. Terkait dengan pola penilaian sistem digitalisasi ini, tentunya kami pihak sekolah sudah menjalankan sistem ini sudah dalam waktu kurang lebih ini tahun keempat berjalan, yaitu dalam pola ujian itu ujiannya online atau digitalisasi. Lalu tujuan berikutnya adalah tujuan jangka menengah. Bagaimana terkait dengan pola penilaian digitalisasi, diharapkan sekolah mampu melaksanakan penilaian secara akuntabel dan valid dengan sistem digitalisasi. Tentu di sini ada perbedaan antara validasi penilaian yang manual dengan yang pola digitalisasi. Lalu yang berikut, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menghafal keberlangsungan apa-apa yang menjadi bagian dari pelaksanaan aturan sekolah. Lalu menyelenggarakan dan memotivasi peserta didik untuk menggagas inovasi sederhana untuk memberikan solusi dalam kehidupan sehari-hari dan membudayakan gerakan kebersihan sebagai bagian dari penerapan iman, meningkatkan kecintaan dan kebanggaan terhadap potensi daerah. Sedangkan untuk tujuan jangka panjang yaitu bagaimana menghasilkan lulusan yang memiliki mental pembelajaran sejati, membentuk peserta didik yang berakhlak mulia dan selalu peduli pada kebutuhan sosial dalam toleransi beragama. Untuk pembelajarannya adalah
menyusun pembelajaran dengan mengajar mandiri untuk meningkatkan kecintaan pada budaya lokal, menjalin kerjasama dengan pihak luar untuk melengkapi program sekolah yang memfasilitasi berbagai keragaman potensi, minat dan bakat peserta didik. Nah, terkait dengan visi misi ini, tentunya dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari di sekolah, tentunya kami sudah melaksanakan kegiatan itu baik dalam kegiatan akademik maupun kegiatan non akademik. Melalui kegiatan-kegiatan akademik itu adalah sekolah ini melalui peserta didik, Bapak Ibu guru sudah mengikuti dan melaksanakan berbagai macam kegiatan lomba baik di tingkat gugus, tingkat K3S kecamatan dan tingkat kabupaten. Bahkan kegiatan terakhir yang sudah dilaksanakan di tingkat nasional melalui kegiatan ODSN berbasis online. Sedangkan kegiatan non akademiknya banyak hal atau banyak kegiatan sudah dilaksanakan, yaitu kegiatan di bidang olahraga, kegiatan di bidang pramuka dan kegiatan di bidang kerohanian. Nanti penjabarannya itu untuk kegiatan pramuka, puji Tuhan hari ini atau sampai dengan kondisi hari ini ada salah satu peserta didik dari SD Bogos ini dipilih untuk mengikuti kegiatan pramuka, yaitu kegiatan Jambore daerah Jamda di tingkat provinsi di Kupang yang akan dilaksanakan bulan Juli 2026 ini. Dan selanjutnya peserta didik itu diutus dan dipilih untuk mengikuti kegiatan Jambore nasional Jamnas di Jakarta, yaitu di Cibubur, di akhir bulan Juli nanti. Nah, itu di kegiatan di bidang kepramukaan. Dan masih lanjutan dari kegiatan bidang pramuka, kemarin kami sudah bersepakat bahwa kegiatan pramuka ini itu wajib dilaksanakan setiap tahun untuk tingkat kewarkiran tim WRI. Nah, kegiatan itu melalui kegiatan perkemahan dilaksanakan setiap tahun di tingkat kewaran WRI. Nah, lalu kegiatan lainnya adalah melalui kegiatan bina karakter anak yang sudah diembani atau sudah dilatih oleh kakak-kakak pembina di sekolah untuk seluruh peserta didik yang ada di SD Bogos. Untuk kegiatan olahraga sudah banyak prestasi yang sudah diraih, baik itu di tingkat gugus, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Raihan tertinggi untuk bidang olahraga untuk SD Bogos ini, beberapa tahun lalu utusan SD Bogos pernah menjuarai kegiatan ODSN tingkat kabupaten di cabang olahraga sepak bola, juara 1 tingkat kabupaten. Sedangkan untuk cabang olahraga takraw itu di tahun 2006 dulu pernah utusan SD Bogos mengikuti kegiatan ODSN tingkat provinsi dari cabang olahraga takraw. Untuk cabang olahraga bulu tangkis itu jujur SD Bogos menjadi sekolah yang ditakuti dari 21 sekolah lainnya di Kecamatan Beri, karena hampir setiap mengikuti kegiatan ODSN tingkat kecamatan, cabang bulu tangkis itu menjadi momok yang menakutkan bagi sekolah-sekolah lain, karena cabang ini menjadi hal yang tidak kaget bagi kami, karena pasti dan selalu anak-anak dari SD Bogos menjuarai cabang olahraga bulu tangkis. Sedangkan cabang olahraga lainnya itu yang menjadi evaluasi dan PR bagi kami ke depan untuk giat berlatih, sehingga pada akhirnya nanti bisa menjuarai di lomba di tingkat gugus maupun tingkat kecamatan bahkan tingkat kabupaten. Sedangkan untuk bidang kerohanian, ya saya bersyukur dengan adanya program dari pihak gereja melalui paroki, yaitu kegiatan sekali. Hal ini tidak hanya menjadi kegiatan rutin bagi anak-anak SD Bogos dalam kegiatan sekami, tetapi yang saya lihat adalah bagaimana kegiatan sekami itu berjalan
di situ ada nilai tambahnya itu bagaimana melatih anak untuk meningkatkan minat literasi anak dalam hal membaca. Karena kegiatan atau perlombaan kecil di kelompok kami itu melibatkan anak-anak dalam lomba baca kitab suci, jadi pemazmur di gereja. Itu hal yang sangat sekolah dukung dalam peningkatan literasi anak. Baik, soal ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di SD Bongos ini sudah dibilang cukup. Kalau dilihat dari ketersediaan fasilitas khususnya gedung sudah pas, sudah 90% memenuhi persyaratan untuk ruang kelasnya. Kemudian sarana-sarana lainnya untuk proses KBM di kelas itu yang menjadi catatan bagi kita berkaitan dengan tuntutan teknologi sekarang yang mewajibkan guru-guru untuk melaksanakan pembelajaran itu dengan menggunakan IT. Itu yang menjadi kekurangan kita di SD Bongos. Terus untuk tenaga kependidikan semuanya S1. Yang ketiga KDM, SD Bongos juga memiliki siswi yang berkompeten. Salah satunya kemarin itu dari kegiatan pramuka, salah satu siswa kita diutus ke Kupang untuk kegiatan Jambore. Untuk kegiatan gasing, guru kita mendapat kemarin juara 2. Dari kegiatan gasing kita itu se-Kecamatan Bairi, kita mendapat juara 2. Penerimaan murid baru khususnya untuk SD yang dicanangkan oleh pemerintah, bagi saya itu luar biasa. Yang pertama, dari jalur penerimaan murid baru itu khususnya yang berkaitan dengan jalur domisili. Keuntungannya bagaimana ketika anak-anak itu didaftarkan pada sekolah-sekolah terdekat, itu sangat membantu orang tua, sehingga tidak membutuhkan waktu atau biaya yang banyak untuk mengantar anaknya itu ke sekolah. Dan ini juga efeknya itu murid baru itu tidak menumpuk pada satu sekolah, karena mengingat itu tadi bahwa harus mengikuti domisili, sehingga yang didaftar itu harus utamakan dulu orang-orang yang terdekat dari wilayah sekolah. Kemudian khusus untuk SD, di SD itu pendaftaran murid baru itu tidak ada tes calistung. Tujuannya itu adalah agar anak itu tidak dibebankan sejak dini berkaitan dengan kemampuan akademiknya. Sehingga saya sangat setuju dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini. Oke, terima kasih Bu. Kemudian yang kedua Ibu, terkait SPMB ini untuk SD Bongos, kira-kira pesan apa yang bisa Ibu sampaikan kepada orang tua yang ada di Desa Lalong dan sekitarnya agar bisa mendaftarkan diri di sekolah ini? Baik, pesan saya untuk orang tua, Bapak Ibu, ini adalah lembaga kita, SD Bongos. Dan ingat, kita diharapkan untuk mendaftarkan anak-anak kita di SD Bongos. Di SD Bongos ini pelayanan pendidikannya sudah luar biasa. Banyak program-program yang sudah disiapkan oleh sekolah untuk melayani anak-anak kita, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Jadi meskipun ada sekolah di sekitar kita juga, tetapi harapan saya adalah
kita utamakan dulu daftar anak kita di SD Imbongos. Kalaupun nanti di SD Imbongos sudah penuh atau sudah memenuhi apa yang sudah di SK-kan oleh pemerintah, lebih dari 58, barulah Bapak Ibu boleh mendaftar di sekolah lain yang dekat dengan wilayah tinggalnya. Oke, saya rasa demikian. Harapan terakhir adalah kiranya anak-anak yang berada di Desa Lalung dan sekitarnya, jika ingin melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah dasar yang tamatan PAUD atau sejenisnya, kami berharap bisa mendaftarkan anak dari Bapak Ibu di lembaga pendidikan SD Imbongos. Sekian dan terima kasih. Itulah beberapa informasi penting yang bisa kami bagikan. Semoga informasi tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.